Hai Night Dolls, makasih ya udah klik video ini. Di sini Yuri bakalan nyeritain cerita seram dan fakta gelap sebelum kalian tidur, supaya kalian mimpi indah. Hihihihihi. Sebelum kita mulai, jangan lupa support Yuri dengan klik subscribe, komen, like, dan share juga ya ke teman kalian, supaya teman kalian mimpi indah juga. Hihihi. Oke, tanpa berlama-lama, Yuri langsung cerita aja ya. Check it out. Semua bermula dari sebuah pertemuan. Dari yang tadinya secara online lalu bertemu secara langsung. Kalau orang-orang biasanya akan terlihat biasa saja, namun siapa sangka, ternyata pertemuan itu justru berakhir dengan sebuah tragedi mengerikan di Depok. Lalu, apa yang sebenarnya terjadi? Jadi kisah ini bermula dari pria ini. Pria ini bernama Kunaevi yang berusia 51 tahun. Warga Bojong, Kecamatan Cipayung, Depok. Dia pernah jadi manajer di salon di mall dan dikenal sebagai pribadi yang sangat baik dan lucu. Profesinya memang ya, yang berbau salon dan tukang pangkas lah. Kunaevi sudah punya istri dan anak. Nah, tapi walaupun dia sudah punya istri dan punya anak, ternyata itu tidak cukup buat Kunaevi. Ia masih mencari jati dirinya yang membuat dirinya bertemu dengan pria ini di media sosial khusus komunitas gay. Pria ini bernama Saepul, berusia 26 tahun, yang berasal dari Pandeglang, Banten. Dikenal sebagai orang yang pendiam. Setiap pulang kerja, selalu bantuin ibunya beresin sayuran. Saepul pernah menjadi guru matematika di sebuah SMP di daerah Pandeglang, Banten. Saepul juga pernah menjadi peserta di ajang pencarian bakat di televisi. Terakhir, Saepul bekerja sebagai pedagang pisang coklat di kawasan stasiun Pondok Cina, Depok. Mereka berhubungan di media sosial dan masih saling kenal, sehingga hubungan mereka itu bukan yang jangka panjang, masih baru berkenalan. Setelah mereka saling berkirim pesan secara intens, mereka memutuskan untuk bertemu secara langsung di rumah kontrakan Saepul di Cipayung, Depok. Pada Kamis 23 Juli tahun 2026, Kunaevi sudah sangat senang karena akan bertemu dengan Saepul untuk pertama kali, dan Saepul sudah langsung menjanjikan akan memberikan jatah untuk Hoe. Namun ketika Kunaevi sudah sampai di kontrakan Saepul, ketika Kunaevi memegang-megang Saepul, Saepul marah dan risih yang membuat mereka berantem. Kunaevi menampar Saepul dan Saepul mendorong Kunaevi dari lantai 2. Ketika Kunaevi sudah terjatuh ke lantai, Saepul langsung mengambil pisau di dapur lalu menusuk pinggang Kunaevi. Kunaevi masih memberontak dan menendang Saepul yang membuat Saepul semakin emosi lalu menggorok leher Kunaevi. Kunaevi tak berdaya dan meninggal dunia di tempat. Setelah membunuh Kunaevi karena takut diketahui oleh warga karena situasi di kontrakan yang ramai dan susah untuk membuang mayat Kunaevi, Saepul memutasi tubuh Kunaevi memakai pisau yang dia gunakan sewaktu menusuk Kunaevi. Saepul membungkus tubuh bagian atas Kunaevi menggunakan plastik hitam, lalu memasukkannya ke dalam sebuah karung beras. Karung itu lalu dibawa menggunakan sepeda motor. Pada hari yang sama, di malam hari, Saepul membuangnya di sebuah lahan kosong di lapangan Tanah Merah, Pancoran Mas, Depok. Potongan kedua kaki Kunaevi dibuang terpisah ke aliran kali licin di kawasan Pitara, Pancoran Mas, Depok. Setelah membuang jasad Kunaevi, Saepul menghapus semua barang bukti di tempat kejadian. Saepul mengumpulkan semua baju dan pisau yang dia pakai tadi dan dibuang ke tempat sampah di Pitara dekat pom bensin Depok. Setelah selesai, Saepul langsung melarikan diri ke Pandeglang, Banten dan membawa sepeda motor Honda PCX milik Kunaevi. Saepul juga langsung mengirim pesan resign WhatsApp ke tempat dia bekerja. Tepat setelah melakukan pembunuhan. Setelah kejadian itu, keluarga Kunaevi khawatir karena Kunaevi tak kunjung pulang ke rumah, sampai-sampai keluarganya membuat postingan informasi orang hilang di media sosial, dan istri Kunaevi mendatangi Polres Metro Depok untuk membuat laporan orang hilang. Tetapi sudah membuat postingan pun mereka tak pernah mendapat kabar. Hingga selama 12 hari, tepatnya pada tanggal 4 Agustus, warga melakukan aksi bersih-bersih lahan kosong dan tidak sengaja membakar karung beras. Saat api mulai membakar lapisan luar karung dan plastik hitam, tiba-tiba muncul potong
tubuh manusia, bagian dada, hingga kepala yang menyembul dari dalam karung. Warga syok dan langsung memadamkan api dan melaporkan temuan ini ke Polsek Pancoran Mas. Sebelum tanggal 4 Agustus pada 24 Juli, sehari setelah pembunuhan, warga di sekitar sudah melihat ada karung beras putih yang tergeletak di lahan kosong. Nah, karena dikira isinya sampah, jadi warga membiarkan saja. Polisi datang dan langsung mengamankan tempat kejadian perkara dan jasad langsung dievakuasi ke rumah sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Setelah pemeriksaan, sidik jari dan pencocokan, berkas laporan orang hilang cocok dan mengonfirmasi bahwa mayat tersebut adalah Kuna Evi. Dari identitas Kuna Evi, kurang dari 24 jam, tim polisi langsung melacak jejak digital Kuna Evi hingga berhasil menangkap Saepul sebagai pelaku utama pada 5 Agustus di Banten. Sewaktu proses penangkapan, Saepul itu sedang bersembunyi di rumahnya. Polisi mengepung rumahnya pada waktu subuh dan Saepul berhasil ditangkap tanpa perlawanan. Nah, seperti biasa Saepul dibawa dan diinterogasi sama polisi. Menurut kalian, si Saepul ini beneran belok atau pura-pura aja? Karena kalau beneran suka sesama, harusnya nggak risih dan marah ya kalau dipegang-pegang. Ternyata dari awal, si Saepul ini sudah merencanakan rencana jahatnya ini sudah lama. Ketika dia berkenalan pertama kali dengan Kuna Evi. Kuna Evi mengirim fotonya yang dimana saat itu dia berpose dengan sepeda motornya Honda PSX hitam. Muncullah niat jahat Saepul untuk merampok motor Kuna Evi karena pada saat itu Saepul banyak terlilit hutang. Nah, Yuri juga ada searching di TokTok. Kalian bisa cek di akunnya. Di bagian repost ulang, Saepul ini merepost ulang video tentang ini yang dimana aksinya ini sama persis seperti di video ini. Jadi dia itu seolah sudah merencanakan rencana jahatnya ini ke orang lain. Kayaknya kalau nggak ketangkep, pasti dia masih melakukan modus yang begini lagi ya. Sebelum ditangkap, Saepul sudah sempat menjual motor korban dan membayar hutang-hutangnya. Karena aksi kejahatannya ini, Saepul resmi ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat pasal 459 dan 458 KUHP tentang pembunuhan berencana. Atas perbuatannya tersebut, ia terancam hukuman berupa hukuman mati atau pidana penjara seumur hidup. Karena proses peradilan belum dimulai, vonis hakim terhadap Saepul masih belum ada. Jadi buat yang penasaran, boleh pantau terus ya. Fun fact, Saepul ini setelah diperiksa, ternyata dia kena penyakit HIV. Beneran belok berarti ya. Ya, jadi itulah kronologi lengkap dari kasus ini. Semoga kasus ini bisa jadi pelajaran buat kita semua untuk tidak gampang percaya dengan orang yang baru kita kenal secara online. Syukur kalau dia memang orang baik, tapi kalau jahat, hari sial, gak ada satupun yang tahu. Dan pesan Yuri, buat kalian yang memang berbeda, alangkah baiknya jangan mengorbankan orang lain agar terlihat normal. Karena jika orang itu benar-benar menyayangi kalian, betapa sakit dan hancur hatinya jika dia mengetahui bahwa kamu tidak tulus mencintai dia. Yap, sekian dari cerita seram malam ini. Tunggu cerita seram Yuri berikutnya ya. Bye-bye.